Oke Mas Zaki, kita mulai kelasnya gimana? Sudah siap? Siap, siap. Oh ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, Bapak, Ibu, dimanapun berada ya. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala usahanya, profitnya semakin tinggi, dan semoga setelah ini ya makin sukses lah. Oke, kembali lagi di acara My Business My Life, kelas harian yang membahas tentang bisnis, keuangan, pemasaran, perpajakan, dan sebagainya. Untuk siang kali ini kita akan membahas company profile untuk bisnis ya, dengan pematerinya Mas Zaki. Mas Zaki ini expertnya digital marketing ya. Cara datangin traffic di dunia digital ini beliau ahlinya. Nah, perkenalkan saya Dinar, moderator siang hari ini. Nggak perlu berlama-lama lagi ya. Sebelum ke pembahasan utama, ini kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari foundernya My Business My Life, Bapak almarhum Bapak Hanentiato Judo. Nah, langsung aja ini kita dengarkan secara seksama. Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama dengan saya Hanitianto Yudo. My Business My Life adalah salah satu program yang saya create dan kembangkan untuk membantu para pelaku bisnis mikro dalam mengelola bisnisnya. My Business My Life sebelumnya merupakan program yang saya kembangkan saat mengelola rumah kreatif BUMN dan mendampingi pelaku bisnis sejak tahun 2017. Namun saat ini My Business My Life kami buat sebagai program bisnis kita di YouTube yang akan membahas tentang bisnis, produk, dan pasar. Bagaimana mengelola bisnis, produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, keuangan, administrasi, SDM atau personalia, legalitas, kontrak, perpajakan, hingga hak kekayaan intelektual. Di sini kita akan membahas bagaimana seharusnya mengelola bisnis dengan baik dan benar, hingga menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, internet, website, marketplace, media sosial dalam bisnis Anda, agar tujuan Anda dalam menjalankan bisnis dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan impian Anda. Selain itu juga pada program Business Talk, saya akan ngobrol dengan para pelaku bisnis di Indonesia tentang bagaimana mereka memulai, mengelola, dan menumbuhkan bisnisnya, termasuk Anda. Tunggu saatnya ya. Jadi manfaatkan channel My Business My Life sebagai panduan, referensi, dan wawasan Anda dalam mengelola bisnis, produk, dan pasar Anda. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, dan share program My Business My Life ini, serta nyalakan tombol lonceng supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. So, ikuti terus My Business My Life mulai sekarang. Sampai jumpa dan selamat berjuang. Oke, My Business My Life selain ada acara harian kayak gini, kita juga punya channel YouTube ya Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin belajar dari para pebisnis UMKM yang sudah naik kelas, belajar tentang kegagalan mereka, cara mereka bangkit, terus cara mereka menumbuhkan bisnisnya, bisa langsung kepoin aja channel kami ya, My Business My Life di YouTube tentunya. Dan juga untuk kelas hari ini nantinya juga bakal di up juga di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa nge-review. Ini kalau semisal Bapak Ibu ikut kelas ini bisa ditanyakan langsung ya, jadi dua arah. Apa permasalahan Bapak Ibu sekarang terkait company profile bisa langsung ditanyakan kayak gitu. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja saya persilakan ke Mas Zaki untuk memaparkan materi siang hari ini. Silakan Mas Zaki. Oke, terima kasih Mas Dinar. Suara saya terdengar tidak ya? Pelan sekali ya Mas.
Cek, cek, cek. Oh sudah ya. Speaker saya ternyata. Oh iya. Ya terdengar Mas. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas Dinar untuk waktunya. Selamat datang teman-teman semua yang sudah hadir di webinar pada kali ini. Semoga dalam keadaan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah datang beberapa orang ya. Mungkin ada yang dari Denpasar, kemudian Jogja dan lain-lain ya. Saya kurang tahu pasti. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang company profile ya, tapi pakai Canva ya. Jadi kalau udah saya isi biasanya Canva aja teman-teman. Karena Canva tuh aplikasi yang cukup populer sekarang untuk desain, kemudian presentasi, untuk guru juga sekarang sudah banyak digunakan Canva Education. Bahkan kita bisa mendapatkan cuan ya, atau penghasilan dari Canva. Kemarin update terbarunya kita bisa jadi Canva contributor teman-teman. Hanya saya belum dalemin lagi. Jadi kita bisa jual hasil karya desain-desain kita itu ke Canva, di platformnya Canva itu. Nanti bentuknya adalah template. Template itulah yang nanti kita publikasikan. Nanti ketika ada orang yang ingin menggunakan template itu, kita akan dapat royalti dari si Canva-nya itu. Jadi kita bayarannya dolar gitu. Bayangin kalau teman-teman punya 1000 aset di Canva, desain di Canva, terus digunakan oleh ratusan ribu orang, itu sudah banyak banget ya, bisa jadi passive income gitu. Karena kan kita bikinnya hanya sekali dua kali aja. Apalagi kalau kita bikin terus-terusan. Ya, jadi sekarang banyak banget sih cara-cara untuk dapat penghasilan tambahan dari digital ya teman-teman. Saya sambil share screen saya izin share screen ya Mas Dinar. Oke, sudah bisa Mas. Oke, sebentar. Nah, sudah kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, cara membuat company profile menggunakan Canva. Sebetulnya untuk menggunakan company profile kita banyak ya aplikasi yang bisa kita gunakan. Atau teman-teman di sini siapa nih yang sudah sering pakai Canva atau yang sudah sering bikin company profile? Mungkin ada di sini, nanti silahkan chat di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya kenalan dulu ya. Saya Muhammad Zaki, mungkin teman-teman ada yang belum kenal. Saya Zaki, dipanggil sering sama teman-teman Zaki, Mas Zaki. Sekarang aktif di dunia digital ya. Jadi dari 100% pekerjaan saya, aktivitas harian saya mungkin 90% lebih di dunia digital, teman-teman. Entah itu jasa desain Canva, desain Instagram, kemudian kita juga bangun akun-akun sosial media di Instagram dan TikTok. Di Instagram kita punya beberapa akun yang cukup besar seperti sanesia.id, kemudian ada lagi yang baru, niche-nya itu atau target pasarnya anak-anak muda yang kekinian seperti apa ya namanya itu, tentang rindu, kalau teman-teman tahu ya, nanti silakan dicari sendiri. Kemudian ada lagi cuan bareng Jack di TikTok teman-teman, ya sudah lumayan lah, mungkin nggak sebanyak Mastah yang lain, hanya sudah bisa menghasilkan juga. Saya sudah pernah dapat dari situ. Jadi ada beberapa akun publik teman-teman. Teman-teman yang belum tahu akun publik, jadi akun publik itu adalah akun-akun yang punya niche market sendiri atau target pasar sendiri sesuai dengan hobinya. Misalnya traveling, kemudian ada properti, suka rumah, konten-konten masak,
Contohnya apa Mas? Contohnya dagelan, teman-teman. Dagelan itu salah satu akun publik, Aurece, kemudian Lambe Turah. Mungkin di sini ada yang belum tahu, mereka tuh dapat penghasilannya itu dari mana ya. Jadi cukup banyak penghasilan mereka, apalagi dagelan ya, karena jangkauan mereka yang cukup banyak. Dagelan itu mungkin sekali kita iklan di situ sudah jutaan. Jadi mereka dapat pendapatannya itu dari orang-orang yang beriklan di akun-akun mereka, teman-teman. Jadi mereka jual slot iklan. Nah, itu. Selain itu, saya juga affiliate marketing, mungkin teman-teman yang belum tahu. Jadi kita promosikan produk orang, kemudian nanti kita dapat komisi. Contohnya affiliate Shopee ya. Ada juga affiliate produk-produk digital seperti e-course, kemudian template dan lain-lain. Mungkin itu aja ya perkenalan. Nanti kita kan punya waktu 1 jam ya kurang lebih. Nanti di akhir sesi teman-teman silahkan bertanya tentang membuat company profile atau di luar itu juga boleh ya. Selama itu masih wilayah saya akan jawab. Begitu teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita fokus ke company profile dulu teman-teman ya. Jadi company profile ini nanyanya kemana Mas? Nanti silahkan di chat aja di sini di kolom komentar itu. Nanti kalau sudah presentasinya habis, nanti saya akan jawab begitu ya. Begitu ya, nanti akan dipandu oleh Mas Dinar. Company profile. Oke, mungkin teman-teman nggak asing lagi dengan company profile. Kenapa saya ya terutama menggunakan Canva di company profile untuk membuat company profile. Tapi saya disclaimer dulu, company profile yang kita buat di sini itu bentuknya PowerPoint dulu ya teman-teman. Jadi bukan video tentang perusahaan gitu ya. Jadi lebih kepada tentang ininya ya, PowerPoint-nya lah, tentang poin-poinnya. Nah, kenapa tidak menggunakan PowerPoint? Kenapa menggunakan Canva? Yang pertama, Canva itu gratis. Ya, kalau PowerPoint itu sebetulnya kita beli juga, teman-teman. Kita beli lisensi Microsoft-nya. Mungkin kita ada yang nggak sadar gitu, karena mungkin ada yang pakai bajakan tapi tidak sadar. Jadi sebetulnya kita beli Windows itu beli. Nah, bedanya Canva itu gratis ya. Yang kedua, mudah sekali digunakan. Saking mudahnya, dulu saya desain pakai Photoshop, pakai Corel Draw ya. Kalau teman-teman yang sudah lama main di desain grafis, Photoshop, itu lebih mudah. Di Canva itu fitur-fiturnya sudah setengah otomatis lah. Jadi kita tidak perlu hilangin background dengan cara mengklik satu-satu, kemudian kita harus seleksi satu-satu, diganti warnanya juga terlalu banyak layernya ya. Jadi di Canva ini kalau untuk desain, terutama di desain PowerPoint itu cukup mudah. Kalau di PowerPoint sendiri itu memang sebetulnya apa ya, sudah lama banget digunakan. Hanya di Canva itu fitur-fiturnya lebih kekinian ya. Bahkan PowerPoint yang saya bikin sekarang ini cuma pakai Canva teman-teman. Dan template-nya kita sudah ada. Jadi dia sudah ngasih rekomendasi font yang pas, kemudian warna yang cocok, gambar-gambarnya juga sudah ada di situ. Kita tinggal pilih aja template yang sesuka hati kita gitu. Jadi tidak mudah, tidak usah bikin dari nol lagi. Kita nggak bingung. Dan itu sangat memudahkan kita tidak perlu menghabiskan waktu banyak ketika membuat desain di Canva. Mungkin kalau yang belum pernah pakai agak kebingungan karena fitur-fiturnya agak beda dengan PowerPoint. Hanya nanti ketika sudah terbiasa akan lebih senang. Karena aset-asetnya banyak, aset 3D, foto-fotonya, jadi nggak usah ngambil dari Google terus kita masukin lagi ke Canva teman-teman. Ya, karena di Canva sudah tersedia dan gambarnya juga gratis. Kalau di Google itu belum tahu loh lisensinya teman-teman.
kita ngambil gambar dari Google, kemudian kita masukin ke PowerPoint kita nggak tahu pemilik gambar itu menyediakan itu untuk gratis atau tidak. Kita bisa kena pelanggaran hak cipta di dunia digital. Kemudian yang ketiga di sini fiturnya banyak banget ya. Fitur-fiturnya sangat banyak. Ya, mulai hapus background otomatis ya, tidak perlu diseleksi, kemudian musiknya juga tersedia, karakter 3 dimensi juga ada teman-teman ya, kemudian template-nya banyak sekali dan kita bisa atur ukurannya juga di Canva langsung teman-teman, dan bisa juga, nah ini yang paling enak tuh formatnya, dia menyediakan banyak format, bisa JPG, PNG, kemudian PowerPoint juga bisa, PDF juga bisa teman-teman. Bahkan kalau teman-teman cetak undangan pernikahan juga bisa di Canva. Jadi format ukurannya yang penting sudah pas dulu. Dan yang keempat online. Jadi selama ada internet kita bisa pakai Canva. Tidak perlu diinstal di komputer kita gitu. Jadi selama ada internet kita bisa login. Kalau PowerPoint kita belum punya PowerPoint, kita kan harus install dulu. Yang kelima bisa di handphone ya. Saya nggak tahu kalau PowerPoint bisa di handphone atau enggak ya. Kalau Canva jelas di handphone dia juga bisa. Gitu. Jadi bahkan kalau mau teman-teman mau bikin PowerPoint gitu di handphone ya saya rasa bisa-bisa aja selama kita bisa mengoperasikannya dengan benar. Jadi itu ya kelebihan dan kekurangannya. Kalau kekurangannya Canva itu apa ya, harus online ya, itu juga bisa jadi kekurangan. Jadi kalau nggak ada internet kita nggak bisa akses. Dan dia nggak habisin banyak memori ketika kita buka karena dia pakai cloud punya mereka sendiri. Oke, step-step membuat kompro atau company profile menurut versi saya ya teman-teman. Jadi sebelum kita bikin company profile kita harus tahu dulu apa yang mau kita simpan di company profile kita buat di company profile kita gitu. Biar nanti ketika kita desain kita nggak bingung, kita nggak harus cari ide lagi gitu. Tidak terlalu menghabiskan banyak waktu. Kebanyakan teman-teman yang sedang mendesain itu lama karena mereka bingung apa yang mau mereka bikin. Itu pernah kejadian juga di desainer kita. Jadi kita challenge dia untuk bikin 10 desain satu hari. Padahal kita sudah kasih gambar produknya, foto produknya, dia nggak mampu. Terus kita tanya, kamu yang bikin lama apa? Saya bingung nyari idenya. Nyari ide maksudnya gimana? Ya warnanya, kemudian fontnya, kemudian referensinya, oh gitu. Di hari berikutnya kita kasih desainernya semua kisi-kisinya, mulai dari fontnya, ukuran fontnya, warna fontnya, kemudian warna-warna backgroundnya apa aja, palet warnanya apa aja, foto produknya sudah disediakan, ya akun Instagramnya sudah bisa kita tahu, referensi yang harus dicontek itu seperti ini, dan teman-teman tahu dia bisa mengerjakan berapa banyak dalam satu hari. Dia bisa bikin sekitar 90 kayaknya, 90 desain. Mungkin nggak sehari pas ya, 1,5 hari. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena kita sudah ngasih semua itu. Kita sudah rapikan dalam satu folder. Ini folder foto produk. Ini folder misalnya diskon-diskonnya apa aja. Ini folder isi kontennya apa aja. Ini folder tentang apa yang mau dibikin. Misalnya quotes, entertain, diskonnya berapa persen. Itu detail sudah semua di situ. Jadi desainer tinggal membuat dari tulisan menjadi visual, teman-teman. Jadi mereka cuma menerjemahin aja, mereka tidak perlu berpikir lagi untuk apa yang harus dibikin gitu.
Jadi kalau kita males upload konten Instagram 1 hari 1 ya, mungkin karena kita males mau bikin apa, kita nggak punya ide. Jadi di tempat kita kalau ngedesain konten Instagram itu kita sudah punya namanya content plan selama 1 bulan. Misalnya hari pertama itu sudah ada info produk, varian produk, misalnya ada yogurt rasa anggur, strawberry, mangga, itu sudah ada di Excel-nya, sampai 30 itu kita sudah ada. Gitu. Oke. Untuk membuat company profile yang pertama, step yang pertama kita tentukan dulu headline-nya atau judulnya yang menarik. Nah, judul yang menarik ini seperti apa gitu ya. Pokoknya judul yang menarik itu kalau versi saya ya, bukan seperti judul-judul yang mainstream. Misalnya, kopi ini berasal dari kopi Aceh pilihan. Mungkin bagi kita menarik, tapi bagi pembeli terus kenapa? Kalau pilihan kenapa? Tapi pilih headline-headline yang di luar ekspektasi orang. Misalnya, minum kopi nggak bikin sakit perut, atau minum kopi nggak takut lagi kembung. Contoh lagi, Ile Minerale, mereka punya tagline itu kayak ada manis-manisnya. Itu kan bikin kita penasaran gitu, apa sih? Karena bener ya ada manis-manisnya gitu. Padahal nggak ada manis-manisnya. Kita ke-trigger aja otak kita karena kita tersugesti tiap hari kena iklan kayak gitu, akhirnya masuk juga ke bawah sadar kita. Saya udah bikin beberapa contoh headline ya yang bagi saya menarik sih. 3 alasan mengapa harus bekerja sama dengan kami. Ini cocok sekali kalau kita lagi presentasi ke klien ya, ke calon konsumen kita atau ke dinas lah kita mau kerja sama. Pertama, bla bla bla, kedua, ketiga. Jadi 3 alasan mengapa harus bekerja sama dengan kami. Bukan malah misalnya kita catering ya, kita mau masuk ke pemerintahan gitu. Catering, misalnya apa ya nama catering itu? Catering Al Kausar, itu gede-gede headline-nya. Ya, terus kenapa? Itu kan hanya brand. Yang bikin menarik apa? Contoh lagi yang kedua, 9 dari 10 UKM sangat bahagia dengan kami. Nah, kita kan penasaran, kan? Bahagia kenapa nih? Apakah omsetnya naik, apakah profitnya naik, atau apa? Kemudian dengan budget 10 juta, Anda sudah siap jualan. Kira-kira apa nih perusahaannya? Bisa perusahaan maklon atau perusahaan supplier gitu ya. Jadi dengan budget 10 juta ya, misalnya kita mau bikin bisnis skincare, kita pergi ke pabrik maklon untuk bikin produknya. Nah, mereka presentasi ke kita. Dengan budget 10 juta, Anda sudah siap jualan. Apa aja itu? Produk sudah ada, misalnya 1000 piece. Kemudian izin BPOM sudah disiapkan. Izin-izin lain sudah disiapkan. Jadi kita tinggal branding sama marketing aja. Urusan produk itu sudah siap. Nah, kita kan enak. Kita nggak perlu izin-izin BPOM-nya lagi, nunggu izin-izin yang lain lagi, riset bahan baku lagi, kemudian kita nggak perlu cari kemasan yang pas. Nah, gitu. Jadi sudah dimudahkan dengan itu. Kemudian kita bisa isi dengan agenda presentasi supaya presentasi kita tuh nggak terlalu lama, nggak melebar. Konsumen tuh siapa sih yang mau dengerin ocehan orang selama berjam-jam gitu kalau memang tidak menarik. Saya lihat teman-teman yang di sini aja mungkin sebagian ada yang sudah merasa bosan dari tadi saya ngomong. Cuman PR-nya gimana audiens itu tetap menarik gitu, tetap tertarik dengan materi kita. Nah, kita harus bikin agendanya apa aja nih. Misalnya pertama isinya ada perkenalan, visi misi perusahaan apa, kemudian solusi
atau penawarannya apa yang mau ditawarkan, itu menjawab solusi apa, jadi jelas. Kemudian pengalamannya apa aja nih, misalnya sudah punya cabang berapa puluh di Indonesia, portofolio apa aja, misalnya sudah memegang 10 perusahaan besar di Indonesia, sudah mensuplai restoran besar di Indonesia. Kemudian kelima, tentu saja kontaknya kita agar mereka simpan di handphone mereka. Selanjutnya tentang perusahaan, misalnya kita itu siapa sih? Perusahaan sudah berapa lama ada atau berdirinya sudah berapa lama? Visi misi perusahaannya apa? Timnya itu siapa aja? Ada berapa orang? Ya, bos-bosnya siapa aja? Kemudian pemimpinnya siapa, kita harus tahu, karena kadang-kadang orang melihat atau investor ya melihat suatu bisnis itu menarik katanya dari CEO-nya juga ya, dan perusahaan yang sudah lama itu belum tentu dia akan bertahan terus atau juara terus, karena mempertahankan katanya sulit daripada berusaha dari nol. Bertahan lebih sulit daripada berjuang. Saya nggak tahu, itu sama kayak contohnya Nokia nggak dia melakukan kesalahan apa-apa tiba-tiba pupus. Padahal Vivo, Oppo itu baru ya, Vivo, Oppo, Samsung itu termasuk pemain-pemain baru di smartphone, tapi Nokia yang sudah lama itu tiba-tiba peminat udah nggak ada lagi. Karena dia nggak melakukan kesalahan apa-apa. Nah, itu bisa jadi leadernya atau ya memang marketnya aja ya. Jadi pemimpinnya itu mempengaruhi. Sama kayak perusahaan Zoom ya, kita nggak tahu sih siapa yang punya Zoom. Tapi sebelum Zoom ada, itu dulu ada yang namanya Skype, teman-teman. Skype itu lebih populer dulu ya, tapi saya nggak tahu kenapa Zoom yang lebih populer sekarang, lebih sering digunakan di Indonesia ya. Jadi kadang-kadang mungkin itu dari leadernya juga atau CEO-nya juga. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman, mungkin bisa dicatat juga ya. Terus pas kita belajar tentang company profile, emang pentingnya company profile buat apa sih? Orang saya jualan aman-aman aja kok sekarang. Nah, di sini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Company profile itu sangat penting kalau kita ikut 5 hal ini ya. Contoh kita ngasih penawaran ke lembaga, misalnya ke dinas-dinas, kita catering ya, kita mau masukin snack kita ke sana. Kita perlu company profile teman-teman, kita harus siapin. Karena kalau enggak, kita nggak kelihatan profesional, kita cuma pedagang kaki lima aja yang nggak tahu ketika disuruh, Mas misalnya saya minta ini ya 2.000 piece gitu, tiba-tiba besok ternyata permintaannya nggak terpenuhi, itu nggak profesional. Nah, dengan yang company profile ini kita bisa satu langkah lebih dipercaya lah, karena mereka sudah yakin dengan perusahaan kita, dengan bisnis kita, dengan usaha kita gitu. Kemudian penawaran ke investor ya, investor itu nggak hanya melihat bisnis kita dari luar, mereka juga lihat dalamnya gimana. Misalnya timnya ada berapa banyak, strukturalnya jelas ya, pemegang timnya siapa, manajernya siapa, gitu. Mereka lihat gitu. Karena investor kan nggak mau kita masukin uang tapi bisnisnya nggak jelas. Nah, dengan company profile itu bisa membantu juga. Kemudian ke klien jelas ya. Nah, ini juga nomor 4 ya. Jadi banyak UKM-UKM itu yang sebetulnya mereka jualannya mungkin biasa aja, tapi karena mereka punya company profile, mereka jadi bisa ikut kompetisi di mana-mana teman-teman, dan itu bisa nambah pendapatan juga kompetisi ya. Di Jogja itu banyak orang seperti itu, jadi dia punya company profile ya yang bagus gitu.
ketika ada lomba-lomba UKM ya, mereka ikut, akhirnya lolos, padahal jualannya nggak sekencang kompetitornya mungkin. Hanya mereka rajin ikut kompetisi, mereka tahu cara presentasi, mereka punya company profile yang bagus, dan itu kan hadiahnya bisa puluhan juta, teman-teman. Kalau bahkan ratusan juta ada, kalau company profile teman-teman benar-benar meyakinkan gitu. Jadi investor tuh mau invest di teman-teman. Teman-teman juga harus belajar nanti tentang public speaking-nya ya. Saya juga masih belajar tentang public speaking. Yang penting kita nggak merasa tidak pede aja teman-teman dengan apa yang kita presentasikan, dan pastikan itu sudah teman-teman lakukan ya kalau presentasi. Dan yang kelima di Denpasar itu kata teman saya ada padi UKM namanya ya. Jadi ini bagus banget teman-teman. Teman-teman harus ikut ya. Jadi pemerintah itu punya program, mereka beli produk-produk UKM buat dinasnya. Bayangin kalau satu pemerintah misalnya dinas koperasi DIY gitu ya, itu mereka beli semua produk teman-teman ya, selesai itu teman-teman bisa dapat omset puluhan juta, ratusan juta hanya jualan ke dinas-dinas aja. Caranya gimana? Teman-teman bikin dulu company profile, nanti teman-teman daftarin ke Padi UKM ya. Kalau misalnya Padi UKM, teman-teman bisa carilah. Nah itu teman-teman nanti bikin company profile-nya di situ supaya bisa lolos gitu, supaya bisa meyakinkan. Jadi percuma kalau teman-teman jago produksi doang tapi nggak bisa jualan, company profile tidak meyakinkan, itu orang juga ragu. Padahal produknya enak, gitu ya. Kemudian tampilkan produk sama jasanya, bisa bentuknya video atau foto. Foto kalau masih belum bagus bisa pakai jasa foto. Sekarang di Instagram banyak teman-teman, mulai dari 20 ribuan. Kalau nggak percaya teman-teman cari di Instagram jasa foto. Biar fotonya itu nggak buluk gitu loh. Maksudnya profesional lah, meyakinkan gitu. Nggak foto di karpet aja. Terus kalau ada teman-teman yang mau ngomong, saya mau belajar fotografi, pastinya lagi belajar. Saya bukannya tidak mau Anda belajar atau menghalangi Anda belajar, hanya teman-teman fokusnya di mana. Kalau teman-teman belajar fotografi butuh berapa bulan, berapa tahun lagi. Percuma dong fotografer yang di luar sana, mereka jadi ahli di bidangnya gitu. Kalau teman-teman semuanya dipelajari sendiri. Jadi mending kasih ke yang ahlinya, teman-teman tidak butuh waktu banyak lagi untuk belajar sendiri, trial error, biar kita bayar dikit, tapi hasilnya lebih bagus daripada kita buang waktu untuk belajar lagi. Itu kalau saya ya. Jadi kasih ke yang ahlinya aja, mereka akan lebih bagus mengerjakannya. Kalau apa-apa digarap semua sendiri, susah. Video juga, videografer itu banyak. Company profile itu kalau bisa sih ada videonya ya, video sederhana, cuplikan tentang usaha kita. Tunjukkan pengalaman dan portofolio kita. Nah, ini cukup bagus nih. Karena orang juga pasti lihat dulu, emang sudah pernah kerja sama-sama apa aja nih? Emang sudah pernah handle berapa klien? Tunjukin misalnya contoh warung soto ya, sudah pernah datang Pak Ganjar Pranowo misalnya, itu teman-teman foto, misalnya datang artis Sule, foto, terus ditempel di tembok-temboknya itu teman-teman. Katanya itu bisa jadi apa ya, terpercaya gitu. Oh, misalnya Pak Gubernur sudah berhasil, berarti enak, gitu. Sudah tervalidasi. Padahal belum tentu enak ya. Cuman kan karena udah didatengin Pak Wali Kota, Gubernur itu kayaknya udah keren aja daripada yang lain. Di foto, ditempel di dinding. Kemudian portofolio, kita sudah handle berapa orang, kita sudah masuk ke dinas mana, ke pemerintahan mana, kementerian apa, gitu misalnya. Kita sudah pernah masuk ke event bazar apa, tulis aja di company profile-nya. Yang lebih meyakinkan. Testimoni pelanggan juga, ini hanya ilustrasi ya di PowerPoint.
testimoni juga bagus lah. Orang bakal percaya kalau lihat orang yang pernah menggunakan ulasan. Sama seperti kita di Tokopedia, Shopee, teman-teman melakukan mau belanja di toko yang belum ada rating sama ulasan, walaupun produknya bagus, kan mikir-mikir dulu dong. Itu sama juga kalau di company profile penting ya. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa kontak personnya ya, emailnya, nomor WhatsApp-nya, kemudian Instagram-nya misalnya. Ya, jadi lengkap company profile-nya, singkat dan jelas. Kemudian teman-teman bisa coba praktek ya, bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan PowerPoint yang boleh kalau mau. Kayaknya saya sarankan di Canva juga gampang banget teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buka tutorial di YouTube juga banyak kalau bingung ya. Canva itu gratis. Saya rasa sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan atau nanti saya praktekkan sedikit kita cara cari template yang bagus di Canva ya. Karena waktu juga tinggal 15 menit lagi ya. Kita lempar dulu ke audiens. Silakan Mas Dinar, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, menarik ya company profile ya, kita bisa mengajukan proposal ke lembaga, ke klien, ke investor dan sebagainya. Oke, untuk 15 menit terakhir dibuka pertanyaan ke teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Mas Zaki. Ada pertanyaan silakan. Mau ngobrol langsung juga boleh. Ini ada Ibu Yati dari Pawon Buburlani. Poin apa aja yang harus tercantum di Kompro? Nah, ini Mas Zaki silakan. Oke, pertanyaannya menarik ya. Nah, saya Oke, poin-poin apa aja yang tercantum di Kompro? Yang pertama, headline-nya ya atau judulnya. Di halaman pertama itu kita harus nulis apa? Seperti yang tadi saya bilang, jangan hanya sekedar brand kita aja ya, brand di halaman kedua aja teman-teman ya. Tapi yang pertama itu lebih ke apa ya, clickbait-nya lah, ke headline-nya. Misalnya 3 alasan kenapa harus bekerja sama dengan kami. 9 dari 10 fan sangat bahagia dengan kami. Dengan budget 10 jutaan sudah siap jualan. Atau misalnya kalau produknya kuliner yang apa ya? Kuliner yang akan booming di tahun 2022. Baru nanti ke slide keduanya brand Anda boleh silakan. Yang penting di halaman pertama tuh orang perhatiannya dapat dulu kita gitu. Ya, karena paling penting kan kalau kita presentasi kita diperhatiin dulu sama orang. Percuma kalau kita nggak diperhatiin. Nah, yang kedua nanti tentang perusahaannya, visi misinya, kemudian sejarah perusahaannya itu boleh lah tulis. Misalnya sejak tahun berapa gitu. Karena katanya kalau lebih otentik itu lebih meyakinkan. Nah ini nih, kalau menurut saya 5 ini cukup sih. Jadi perkenalan, visi misi, solusi, pengalaman sama kontak kita teman-teman ya. Sebelum perkenalan tadi pakai headline yang menarik. Jadi ada 5 poin, perkenalan, visi misi, solusi ya, solusi dari klien kita, misalnya klien kita butuh apa kita kasih di situ. Yang keempat pengalaman, yang ketiga, yang kelima kontak kita. Mereka harus hubungin kita lewat mana nih? Karena mereka kalau tertarik kan pasti akan minta kontak kita. Nah, kita kasih di situ. Jadi 5 ini menurut saya cukup. Asal dibuat dengan benar ya, dengan menarik.
Oke, begitu Ibu Yati. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya ya, karena waktunya juga udah ini terbatas, mau habis. Pertanyaan kedua dari Ibu Yuli. Untuk company profile, apa perlu kita cantumkan perhitungan HPP kita? Dan juga Ibu Yuli ini resen ya, atau mau ngobrol secara langsung Bu, silahkan dinyalakan ini aja mic-nya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, silakan Ibu. Ini Pak, saya di sini pengen tanya karena saya masih bingung apa perbedaan dari proposal dan company profile. Kalau apakah di company profile itu kita diwajibkan untuk mencantumkan HPP kita atau jenis barang yang kita jual itu dari apa dan berapa HPP-nya dan berapakah nilai jualnya, seperti itu. Mohon penjelasannya Pak, karena kita kaum emak-emak jadinya masih bingung perbedaan antara company profile dan proposal. Terima kasih Pak. Oh ya, siap Ibu. Gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya Ibu di sini. Gitu Mas Zaki, kira-kira kompro sama proposal itu bedanya apa? Dan kalau kompro apakah harus disertakan hitung-hitungan HPP, untungnya berapa dan sebagainya kayak gitu. Silakan Mas Zaki. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ya. Apakah company profile sama proposal sama? Kalau menurut saya, versi saya ya, beda Bu. Karena proposal itu lebih personal ya. Jadi nggak semua proposal itu bisa masuk ke semua lembaga. Karena proposal itu lebih personal. Misalnya kita mau masukin ke dinas A. Nah, itu proposalnya biasanya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau kita mau masuk ke dinas B, proposalnya itu beda lagi. Kalau kita mau masukin ke dinas B, ya kalau itu saya, versi saya, jadi lebih personal. Kita bisa masukin lembaga mereka, kebutuhannya berapa, hitung-hitungannya berapa, kebutuhan mereka berapa banyak. Jadi company profile ini hanya seperti kita kalau ketemu orang tuh kenalan dulu gitu, biar mereka dapat perhatian kita dulu. Jadi perkenalan secara singkat. Nah nanti kalau terakhir mau dimasukin proposal penawarannya, boleh nanti di lampirannya. Tapi beda dari company profile-nya. Karena company profile ini lebih bersifat umumnya. Jadi tentang perusahaan kita secara singkat itu seperti apa. Kalau tentang HPP, harga jual, kemudian laba rugi dan segala macam itu kan lebih dalam ya. Kalau kita cantumin di sini semua rasanya penuh sekali. Ya, nanti kalau saya ya itu bisa jadi dilampirkan aja proposalnya, karena biasanya beda lembaga, beda kebutuhan, proposalnya juga sepertinya lebih baik beda. Jadi kalau company profile ini lebih umum sifatnya, jadi tidak sedetail itu. Sebetulnya kalau proposal itu kan banyak banget ya, ada HPP, ada harga jual, jadi lebih detail, lebih rinci. Itu di presentasi selanjutnya. Jadi biasa company profile ini digunakan untuk pitching ya, kalau zaman sekarang itu untuk presentasi ke investor. Pitching itu biasanya cuma sekitar 3-5 menit kalau nggak salah ya Pak. Jadi supaya investor tuh tertarik dengan bisnis kita. Kalau kita presentasikan semua seperti HPP kita segini, kita belanjanya di sini, kemudian laba ruginya segini. Memang mereka butuh itu, hanya di awal-awal rasanya belum lah. Jadi untuk lebih detailnya, proposal itu menurut saya dipisahkan dengan company profile-nya ini. Oh ya, berarti beda ya Mas Zaki ya? Ya. Ya. Begitu Ibu Yuli. Boleh satu lagi Pak Zaki? Oh ya, silakan Ibu.
Bagusnya bagaimana Pak kalau kita pengen ikutin kayak startup gitu, bagusnya yang kita cantumkan itu company profile, apakah proposal Pak? Lebih detailnya itu di situ kan dimintain feedback, itu maksudnya yang dimasukin itu proposal atau company profile bagusnya? Yang mana Pak? Ini coba kita mulailah apa itu ikut challenge kayak startup itu bagusnya apa yang kita cantumkan gitu Pak. Oke. Nah, biasa untuk kompetisi itu ya, mereka kasih tahu tuh. Misalnya kita disuruh lampirkan company profile, isi company profile-nya itu apa aja. Misalnya proposalnya itu apa aja. Biasanya mereka ngasih formatnya sih kalau nggak salah. Jadi kita ikutin versi mereka karena beda-beda. Jadi kita nggak bisa semau kita. Kalau mereka butuhnya sampai di company profile yang tidak ada rincian HPP-nya, saya rasa berarti nggak perlu itunya. Tapi kalau mereka minta harga-harganya, berarti ya perlu kita masukin sedetail itu, digabung sama company profile-nya langsung. Karena ini benar pertanyaannya bagus. Karena ada beberapa lembaga yang mereka minta hitung-hitungannya, kadang ada yang nggak ada. Jadi mereka kita untuk daftar itu masukin company profile-nya dulu gitu ya. Misalnya di ACC baru kita masukin proposalnya lagi. Nah itu kan beda. Ada yang pertama kita langsung disuruh masukin sekalian sama proposalnya gitu ya. Berarti kita lengkap bikinnya. Nggak hanya company profile yang singkat seperti ini. Mungkin seperti itu sih Bu. Kita lihat dulu mereka maunya seperti apa. Kita pastikan dulu. Karena kan mereka minta datanya biasanya ada yang lengkap ya, seperti NPWP apa segala macam itu paling sering tuh, PWP, izin usaha. Nah itu berarti mereka minta yang lengkap. Seperti itu sih menurut saya. Jadi kalau kompetisi itu kadang kita nggak hanya lihat produk kita bagus apa enggak, tapi lihat dia ini cara mainnya gimana. Jadi saya sharing aja ya, saya pernah ikut kompetisi lomba startup, bukan startup ya, mungkin startup sama bisnis biasa ya. Di Jogja itu ada balai batik ya. Saya sudah ikutin tuh, masukin proposal lengkap sudah, company profile sudah ada, produk kita sudah, risetnya sudah ada. Kalau itu semua, mereka minta semuanya. Jadi nggak hanya company profile, mereka minta proposal, kita kasih lengkap. Nah, di tengah-tengah itu saya presentasi pokoknya sebelum presentasi sebelum penilaian akhir itu saya sudah merasa nilainya bagus kan. Tapi di akhir saya kalah dengan produk-produk yang lain. Ternyata mereka butuhkan itu bukan hanya produk ini bisa dijual di pasar, tapi produk ini unik atau enggak. Nah kalau seperti itu kan kita tahu kebutuhannya mereka yang mereka cari untuk menjadi juara itu enggak hanya produk kita bisa laku di pasaran, tapi produk itu bisa unik, belum pernah ada sebelumnya. Kalau seperti itu kan saya tahu, berarti saya bikin produk yang belum ada sebelumnya, terlepas produk ini bisa laku di pasaran atau enggak. Seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu nih, kompetisinya biasanya zaman dulu yang diterima seperti apa. Strateginya kita harus tahu ya. Seperti itu. Gitu. Ini lebih teknis ya, karena saya sudah pernah ikut kompetisi. Seperti itu, Bu. Ya, oke. Ya, cukup ya Ibu Yuli ya. Ya, oke. Karena ini sudah jam 3 ya, ini terpaksa saya tutup untuk acara siang hari ini. Walaupun pembahasannya masih cukup menarik ya untuk dibahas lebih lanjut. Ini untuk Bima Furniture itu tadi ya sudah dijawab sama Mas Zaki ya, pertanyaannya sama kayak Ibu Yuli, jadi bisa disimpulkan ya. Oke. Ini karena sudah jam 3, saya tutup aja untuk acara pada sore hari ini. Dari Mas Zaki ada kata penutup mungkin? Oke, mungkin dari saya sebelum kita tutup,
kita sering-sering latihan aja ya. Kalau teman-teman goalnya masuk kompetisi jadi juara, berarti sering cari info tentang agenda-agenda perlombaan atau kompetisi. Silahkan pelajari cara mainnya. Karena kita kan targetnya buat menang. Berarti kalau buat menang kita singkirin dulu idealisme kita. Kalau menang itu caranya gimana? Kita cari pemenang-pemenang yang zaman dahulu. Kalau bisa kontak mereka, cara menangnya gimana sih? Dulu kamu kerjain apa aja? Proposalnya gimana aja? Company profile seperti apa? Kita bisa belajar dari yang sudah pernah menang. Kalau goalnya kompetisi. Kalau kita belajar untuk bikin company profile yang baik, menurut saya ini dipraktekkan sudah cukup. Mungkin itu aja Mas Dina. Oh iya, oke, gitu ya. Ya intinya jangan lelah untuk belajar ya. Seperti Ibu tadi bilang katanya belum terlalu tahu tentang kompor, itu nggak apa-apa. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hanya kita wajib buat terus mengupgrade diri ya, karena tantangan ke depannya pasti akan lebih sulit dan kita bakal menemui yang namanya hal-hal baru yang harus kita pelajari kayak gitu. Oke, sekian untuk acara pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga bisnisnya makin sukses, lancar, profitnya naik. Amin, amin, amin. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.